Ini ada yang pernah menggunakan Wireshark? Atau pernah dengar? Jadi ketik 1 jika sudah, ketik 0 jika belum. Ya, kalau nggak open mic nggak apa-apa. Nah, jadi masih banyak yang baru, apalagi kalian tingkat 1 nih. Jadi masih baru banget ya mengenal tentang Wireshark gitu, karena istilah ini itu biasanya ya, ini tuh yang digunakan untuk jaringan. Nah, saya sambil cek deh mana yang udah tahu nih, ada beberapa yang sudah mungkin karena anak TKJ. Nih saya lihat namanya Muhammad Rizky Halomoan. Mana Muhammad Rizky? Oke, coba Wireshark itu apa sih? Ya baik Bu, Wireshark itu biasanya aplikasi untuk capture si network Bu. Capture network katanya, kata Rizky. Traffic. Trafficnya ya. Oke, terus selain Rizky ada lagi siapa di sini? Aurel, Dindra. Iya, Bu. Oke, udah pernah tahu Wireshark? Dulu pernah pakai, Bu. Pernah pakai dulu TKJ? Iya, Bu. Oke, berarti kalau anak TKJ sih mayoritas udah tahu ya Wireshark itu seperti apa. Apakah yang diucapkan Rizky itu benar? Kalau Wireshark itu untuk mengcapture network, traffic di network? Kurang lebih sih iya, Bu. Waktu itu dipakainya tuh buat mengetahui alur jaringan gitu, alur data jaringan gitu. Oke ya. Sambil menunggu Pak Ardian gitu ya, kita ini aja dulu, pemanasan dulu. Oh itu Pak Ardian sudah muncul. Kemudian nih ada lagi, saya lihat lagi, ada nggak ya? Kalau Muhammad Ardi Nur Insan, dari TKJ juga Muhammad Ardi? Terus kalau saya dari RPL Bu. Oh, RPL, tapi kalau misalnya biasanya sih, kalau mengenal mah udah ya. Sempat belajar juga Bu di Oh, sempat SCMK. belajar juga. Ya. Oke, sempat belajar ya. Oke, baik. Berarti untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengenalan Wireshark. Yang mungkin yang sudah pernah belajar lebih kayak flashback lagi tentang apa itu Wireshark. Nah, untuk materi tentang Wireshark akan dibahas oleh Pak Ardian. Mangga Pak Ardian dipersilahkan. Pak Ardian sudah hadir. Ada yang punya kabar lagi siapa yang nggak masuk hari ini? Selain Zidan, katanya Zidan sakit. Kita lihat ya, sambil saya absen aja sambil nungguin ya.
Ferdian sudah ada? Sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, mangga Pak. Dipersilahkan. Iya, biasa di Tadi pembukaan Bagian dulu lah bola. sambil nunggu. sekedar. Kalau hari Selasa kemarin kalian belajar tentang apa? Saya lihat Model jaringan, Bu. ada tentang Oscillator sama apa Hilman? Oke, katanya oscillator. Terus apa lagi? TCP/IP, Bu. VIP. TCP/IP. Terus ada tentang komunikasi data. Ada apa aja? Ada 2 ya? Oh, ya itu apa namanya? Duplex sama simplex. Duplex, simplex sama half Oke. duplex. Oke, ada half ya. Ada duplex, simplex, dan Half duplex. apa sih itu artinya? Coba, jangan ukir lagi. Yang lain. Boleh sambil browsing ya. Kalau saya itu kalau belajar gini sambil browsing. Jadi kan kalian sambil baca juga. Gak apa-apa daripada mikir-mikir tapi tidak ada bayangannya, tidak ada ilham untuk menjawab. Coba, ayo, apa duplex, kemudian apa? Simplex. Ya, apakah itu? Izin menjawab, Bu. Kalau nggak ada, saya akan... Oh, Jeremia. Silakan Jeremia. Untuk Oh, yang Haidar simplex, juga. Nanti boleh gantian ya. untuk Simplex aja simplex, dulu ya. Coba simplex. simplex itu apa sih? Komunikasi data yang bersifat satu arah, biasanya seperti broadcasting gitu. Jadi yang cuma mengirimkan informasi itu hanya satu bagian saja, dan bagian yang lainnya menerima informasi tanpa bisa melakukan Hanya komunikasi jadi dua arah. penerima. Ya, penerima sama pengirim. Oke. Oke, kan tadi simplex itu dia hanya satu arah. Kalau contohnya yang satu arah itu apa ya? Seperti TV, Bu. Kalau Jadi orang zaman dulu nih kayaknya tahu banget nih. Biasanya komunikasi apa? komunikasi satu Oh, arah itu juga kalau bisa. Oke. Ada yang seperti lain? radio juga. Nah, ada radio juga. Ada yang pernah tahu nggak radio break-breakan? Ada yang pernah dengar nggak? Ini anak zaman now. Itu alat komunikasi zaman dulu ya, masih dipakai sebenarnya di beberapa instansi gitu ya. Bisa Apalagi kalau dipakai ini misalnya juga, Bu. kalau misalnya Bercandaan. kita di acara-acara lah, nggak usah di instansi deh. Kalau misalnya kita ada acara di punya event organizer, biasanya pakai itu kan. Nah, itu juga tuh. Radio HT, Bu. Oke. Nah, betul, radio HT. Itu kan nggak bisa 2 arah ya, 1 arah itu. Oke, sekarang tadi Haidar. Haidar tadi angkat tangan, mau jawab. Mana Maaf Haidar? Bu, tadi jawab yang sama lagi, yang half duplex atau... Iya kan tadi simplex ya, sekarang yang half duplex sudah boleh. Oh ya, kalau half duplex itu, yaitu pengiriman antar datanya itu secara bergantian Bu. Contohnya walkie-talkie. Oh, oke. Bentar ya, saya kok jadi ini bentar. Oh iya, maaf. Kalau misalnya HT itu dia harusnya ada half duplex ya, saya ketukar. Betul. Kalau simplex itu dia kita tidak bisa berkomunikasi, hanya menerima saja ya. Benar, contohnya TV. Kalau misalnya half duplex itu kita saling bisa berkomunikasi tapi bergantian. Jadi kita tidak bisa seperti ini, kita 2 arah, kayak telepon gitu nggak bisa. Jadi kita bisa mendengarkan dulu, baru nanti kita jawab ketika sudah selesai. Oke, lanjut sekarang. Berarti siapa lagi? Mau satu lagi? Full duplex. Bagus. Oke. Muhammad Bu, izin. Hafid. Oke, bagus ya. Pagi-pagi masih pada seger nih. Nah, saya senang nih kalau pada seger kayak gini nih. Kelasnya hidup. Oke, bagus. Ya Bu, izin menjawab Bu. Yang full duplex itu penerimaan sama pengiriman datanya bisa berbarengan kayak penggunaan di handphone atau di smartphone.
Kayak gitu, Bu. Oke. Kalau gitu di sini tadi siapa yang mengacungkan tangan? Saya nanyanya yang lain aja berarti. Kalau oscillator itu ada berapa? Tadi yang ngacung pertama, oh langsung mengundurkan diri. Oke, Hilman aja. Hilman. Kan ada TCP, ada Izin OSI. menjawab, Saya Bu. nanyanya OSI ya. Oke, Hilman. Untuk oscillator itu ada 7, Bu. Ada 7 layer atau tahapan. Oke. Tahu nggak tahapannya dari apa ke apa? Dari mana? Boleh dari atas, dari bawah, boleh Kalau bebas. misalkan Asal dihitung berurutan. dari angka, dari bawah dulu, Bu. Dari atas, Terserah. Asal berurutan aja. dari atas dulu mungkin ya, Bu. Dari Boleh. yang ke-7, kalau misalkan kebanyakan digunain angkanya. Nah, pertama ada application layer. Oke. Habis application. Yang ke-6 ada presentation layer. Oke. Yang ke-5 ada session layer. Ya. Ke-4 ada transport layer. Yang ketiga. Ketiga ada network layer. Oke. Yang kedua ada data link ya, Bu. Oke. Yang kesatunya yang terakhir ada physical layer. Physical layer ya. Betul. Jadi kalau biasanya dari atas dulu, dari application layer, nanti turun lagi ke presentation, session, transport, network, data link, physical. Kalau kemarin dijelaskan nggak alur cara untuk pengiriman datanya? Dijelaskan, Bu. Oke, dijelaskan. Oke, gimana Pak Ardian, sudah siap? Ya Bu, enggak. Oke, sudah sambil mengisi kekosongan dulu. Pak Ardian sedang siap-siap. Mangga Pak Ardian, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Sofi. Dan untuk praktikum kali ini selalu nanti dipandu oleh saya. Kembali daring ya, kemarin sempat luring beberapa kali. Alhamdulillah ya ada penyegaran lah sedikit. Biasanya di kamar terus atau di ini, jadi ternyata saya ada sampel bannya. Situ sadar. Alhamdulillah. Walaupun sekarang kita daring lagi ya, tidak melunturkan semangat ininya, juangnya. Mungkin nanti ke depannya kalau bisa luring lagi ya, kondisinya udah membaik ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa membaik karena tetap berbeda ya antara daring dan luring. Kemarin pas benar-benar ketemu tatap muka langsung, beda ininya, penerimaan atau konsentrasi, fokus dan lain. Oke, begitu. Jadi ini praktikum kali ini kita coba mengenal Wireshark ya. Wireshark. Di sini saya coba demokan dulu lah Wireshark itu apa ya. Nah ini. Oke, ya terlihat ya. Nah ini di Wireshark kali ini kita bisa lihat beberapa protokol ya. Kalau di sini banyak juga ya. Ini UDP ya. Ini di filter bisa juga nanti muncul TTP, tapi karena saya nggak buka browsing di sini nggak akan muncul ya. Kalau di ini nanti bisa HTTP, kita bisa juga TCP dan lain hal. Nah di sininya nanti kita bisa lihat kalau tadi kan ada namanya OSI layer, terus TCP layer, nanti bisa dilihat di sininya. Nanti yang mananya itu bakal kelihatan ya ininya. Jadi nanti harapannya praktikum ini juga mampu menunjukkan
protokol apa. Nah, protokol misalnya TCP, terus layer-layernya yang mana. Terus gimana cara kinerjanya di setiap layer ini gimana. Ini menggunakan WireShark ya di sini. Nah, ini kita bisa di off-kan. Nah, ini cancel, misalnya kita coba tutup dulu ya. Ini gambar fin ya. Nah, ini nanti kita bisa tahu pilih jaringan yang mana. Nah, ini termasuk ini. Ini aplikasi tanda kutip sadap. Ya, kalau kita ada internet ya yang HTTP nggak pakai S, nggak pakai security-nya. Kalau kita masukin username dan password itu bakal kelihatan sininya. Nah, ini terus datanya gimana, ini bakal kelihatan ininya seperti itu. Jadi nanti kalian tunjukkan kalau yang TCP misalnya di mana dan lain-lain. Jadi praktikum kali ini cenderungnya ke sana lah, menggunakan aplikasi WireShark. Ini tinggal di download aja, nggak terlalu berat. Seperti itu. Ini untuk pengenalan si ininya ya, pengenalan aplikasi WireShark-nya. Ini kita juga bisa save hasil capture-nya dan lain-lain. Nah, ada pertanyaan? Di sini untuk pengenalan WireShark-nya. Sudah cukup jelas? Atau cukup bingung? Pak, permisi Pak. Ya, sih. Boleh diminta direkam gak Pak kuliah? Misalnya ini saya juga kendala install WireShark-nya gitu. Ntar kalau mau dilihat lagi kan bisa. Gimana? Ya, boleh minta direkam perkuliahannya Pak. Oh, perkuliahannya direkam. Ini direkam bermasalah ya? Ini tuh kita tuh nggak bisa direkam walaupun host juga sekarang. Oh gitu? Sekarang iya, karena dari pulbannya belum dibayar meet-nya. Oh, siap. Jadi kita ini pakai yang free lagi. Pak, sebenarnya udah dimunculin video-videonya ya, panduannya. Itu udah lebih mudah sih WireShark. Atau kan nanti dikasih linknya aja mungkin ya Pak ya? Yang mudah dipahami. Udah ada di ini, Bu. Di e-learning ya? Di e-learning. Nah. Oke, baik Pak Bu, terima kasih. Ya, ini cukup mudah sih, nggak terlalu ngejelimet. Cuman kita pengen tahu kan, ini TCP itu prosesnya gimana dan ini gimana. Nanti eksplorasi di sana. Ini tuh. Nanti ada protokol macam-macam, ada TCP, ada tadi HTTP, ada UDP, ada ini. Nah, kalian tinggal pilih yang mana protokolnya. Nah, terus dicek, kalau TCP harus ada lah nanti biar tahu prosesnya kemana. Ya harus mencoba sendiri sih, biar. Tapi kayaknya kata Bu Sophie, eksplorasi yang ini mah gampang ya Bu ya. 2 jam juga beres ini. Kalau fokus. Iya, kalau untuk WireShark ini, tapi kan masih banyak yang baru, jadi lebih ke pengenalan, nanti kalian coba eksplorasi sendiri. Dan banyak sih contohnya, ini kan tadi sudah dijelaskan oleh temannya, kalau dia itu hanya sebagai monitoring traffic dari jaringan, gitu. Nanti kalian coba-coba ya, ada tugasnya ya Pak ya? Ada tugasnya. Ya, bentar ya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk tugasnya, nah ini masih simpel sih ya. Yang pertama yang dimaksud dengan WireShark itu apa?
Terus yang kedua bagaimana menunjukkan ini HTTP traffic di WhatsApp itu kayak gimana. Tadi kan saya kosong nih, nggak muncul si HTTP-nya itu kenapa? Nah itu nanti sama kalian eksplorasi kenapa. Terus yang kedua ini perbedaan ya antara secure dan not secure. Jadi nanti ada HTTP, ada HTTPS itu perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Terus akibatnya apa dari perbedaan itu? Ya ditunjukkan dengan data ya. Akibatnya apa? Terus yang selanjutnya tunjukkan TCP three-way handshake dengan WireShark. Jadi tunjukkan di sini bukan hanya menunjukkan, tetapi three-way handshake ini dia ada prosesnya ditunjukkan di mana, terus dijelaskan sesuai konsep atau tidak. Yang terakhir tunjukkan protokol layer dalam WireShark. Nah ini protokol kita milih misalnya 2 protokol di sini, TCP atau yang lainnya. TCP lah ini wajib ya, sama yang lainnya. Terus kita lihat ada berapa layer di situ. Ada berapa layer di situ. Nah tiap layer itu dijelaskan. Terus alurnya gimana. Gitu. Jadi bukan hanya nunjukin, ini ada nih TCP, ini ada UDP, bukan gitu. Jadi per layernya gimana, terus jelaskan setiap layernya. Gitu. Jadi harapannya bukan hanya nunjukin, terus jelasin sedikit, bukan. Justru di setiap protokol itu dia ada layer-layernya. Tadi kan belajar OSI layer ya. Kalau TCP kan nggak sampai 7, jadi ada berapa? 5. Nah itu mana aja layer-layernya, terus dijelaskan tiap layer ke sana lah. Ini sesuai dengan konsep praktikum, dengan konsep teori sebelumnya. Seperti itu. Jadi yang pertama ini WhatsApp ya biasa, terus tunjukkan coba trafficnya di mana, HTTP-nya, terus ini coba cari contoh 2 website, yang pertama secure, yang kedua not secure, yang ketiga, yang selanjutnya tunjukkan proses TCP three-way handshake. Nah, 3 cara berarti ada 3 ini ya. Dan untuk apa ini? Yang terakhir tunjukkan protokol layer dalam WhatsApp. Ada 2 protokol. Nah, di setiap protokol itu ada layer. Nah, tunjukkan layernya mana aja di WhatsApp-nya. Terus jelaskan ini fungsinya untuk apa. Oke, ke sana ada pertanyaan mungkin mengenai praktikum kali ini. Kalau si referensi ininya sih udah ada di sini ya. Sebenarnya asal mau cari googling sedikit atau lihat yang ini juga udah kejawab semua sebenarnya. Jawab semua. Jadi kesanalah intinya. Ada pertanyaan mungkin? Untuk praktikumnya, kenapa Pak terlalu sedikit? Mungkin gitu. Ya, silahkan. Untuk izin bertanya, kalau untuk pengerjaannya di penulisannya gimana ya Pak? Di Word kah atau tulis tangan? Kalau yang di awal sepakat apa Bu Sophie ya? Tulis tangan ya kalau nggak salah. Kalau kalau saya kemarin tugas untuk kayak modal resume gitu biasanya tulis tangan sih Pak. Ini kalau ada ini kayak latihan tangan aja, jari udah lama pasti nggak nulis kan. Nah
gitu. Bisa Jadi minimal kalau digabung mungkin ya, Bu, misalnya ya. mencobakan sendiri ya. Bisa Apanya, digabung Pak? itu ya. Yang bagian print screen-nya ya itu mah di Word ya. Nanti pas Nah, komentarnya itu mah tulis nah tangan. gitu aja diatur aja. Betul. Bisa gitu ya, Kalau Bu. hasil eksplorasi ya bisa seperti itu. Tapi mungkin kalau nanti job sheet mungkin beda. Tapi kalau yang model resume seperti ini lebih enak tulis tangan gitu ya. Karena kan waktu pengerjaan juga lumayan lama ya Pak ya. Jadi kalian sambil ini tuh kenapa saya udah bilang di awal Pak, kenapa suruh tulis tangan, kan jadi mereka tuh jadi mau untuk membaca dulu, terus nanti dia merangkum apa yang sudah didapat gitu. Kalau misalnya dari Word udah langsung kopas Pak, gampang banget. Setuju, Bu. Gitu, Setuju. iya ya. Jadi Ya, minimal boleh. kalian bisa membaca terlebih dahulu. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang harus di print screen, ya itu di blended aja digabung. Jadi hasil tulis tangan masukin aja di Word, nanti di compile terakhir. Effort sedikit lah nggak apa-apa ya itu mah. Effort sedikit nggak apa-apa. Dulu saya lebih dikerjain ya, tugas suruh ketik, Bu. Ketik bukan pakai ini. Ya itu lebih capek. Kita beres coding misalnya di komputer, terus suruh tulis di mesin tik, itu lebih ngerjain sebenarnya. Kita masih aman lah kalau segini. Iya ya, paham ya? Oke, paham. Terima kasih, Bu. Oke, gitu. Mangga. Ada lagi? Mangga, Kang Hilman ya. Kang Hilman dulu, mangga. Nanti. Ya, halo. Kang Hilman, terdengar nggak yang lain suaranya? Halo Pak, Bu. Ya, sip. Untuk pengumpulan filenya ada format namanya nggak Pak? Kalau di e-learning belum ada Pak. Format nama file? Ya. Sebenarnya silakan sih itu kalau nama file ya, karena kalau di e-learning udah tertata ya, ada nama kalian, ada ini, jadi nggak terlalu pusing saya juga. Silakan aja namanya asal sopan. Ya. Baik Pak. Jangan ngisi nama yang aneh-aneh atau melanggar ini norma-norma. Ya, siap Pak. Ya, lanjut Kang. Siapa ini Muhammad? Siapa? Izin bertanya Pak, Bu. Ya, silakan. Ini untuk pengerjaannya memang sampai April? Pengerjaannya sampai apa? Sampai bulan April, Pak. Oh, itu belum disetting, nanti saya setting dulu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, hatur nuhun. Nah, ini untuk waktu pengerjaan 1 hari ya Bu Sophie ya? Sampai jam inilah 24.00. Cukup kayaknya saya rasa. Untuk pemanasan lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi seputar ini praktikumnya? Ya oke, kalau pertanyaan silakan. Tidak ada? Dari Bu Sophie mungkin mau menambahkan? Coba kalap. Muhammad siapa ini? Wafda? Tanya? Oh udah. Kira resen lagi.
Jadi lumayan ya, udah mulai ada yang banyak yang sakit, yang tepar ya. Jaga ininya aja, kesehatan. Kalau yang namanya kesehatan itu lingkupnya itu holistik. Holistik berarti kesehatan jasmani, kesehatan spiritual atau rohani, sama kesehatan sosial atau bermasyarakat. Ya walaupun nanti nggak boleh keluar ya kalau yang namanya ini. Cuman harus ada bermasyarakat biar sehat. Kalau jasmani berarti perhatikan pola gerak, pola makan. Jangan sekenanya makan. Ada paku payung dimakan, hati-hati. Berbahaya. Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kalau udah cukupkan untuk kali ini perkenalan praktikum ya. Untuk pengenalan WireShark sendiri, ini aplikasi untuk menyadap jaringan. Jadi kita harus stay di jaringan tersebut, WiFi dan lain-lain. Bisa juga nanti kalian kembangkan lah, apakah mau nyadap username password orang, itu bisa. Ngejarin itu benar. Ya mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bu Sophie, cukup mungkin ya. Ada pertanyaan, ada tambahan. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bu. Terima kasih, Pak.